Jadi main apa kita hari ini? Kenapa sih? Main kabinet aja ya, lagi ramai. Kabinet. Zaken. Hampir 1 bulan ya menjelang Jokowi lengser ya. Ini kasakusuk kabinet sudah mulai. Nah, sekarang tanggal 18 September ya, berarti ya sebulan 2 hari lah ya. Sebulan 2 hari. Akan ada kabinet baru, kabinetnya Prabowo Subianto. Main kan Sen? Gua Gimana nih. infonya? Gue harus pelan-pelan dulu nih. Langsung aja, gas aja. Jadi ya ini kan publik rame ya dengan penambahan nomenklatur kabinet, artinya penambahan kementerian-kementerian dan badan-badan ya. Kenapa? Karena undang-undang Kementerian Negara yang membatasi soal jumlah kabinet itu sudah dibongkar Jumlah sama kementerian. kementerian itu sudah dibongkar sama DPR dan pemerintah begitu ya. Kata 34-nya atau angka 34 itu sudah hilang. Nah, dan angkanya itu akan diserahkan kepada presiden terpilih begitu ya. Artinya undang-undang tidak lagi membatasi kekuasaan, tidak membatasi soal jumlah-jumlah kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kambas LJ. Kali ini ada video susunan kabinet Pak Prabowo yang di akhir jabatan atau akhir menjelang lengsernya Pak Jokowi ini sudah ada kasak kusuk tentang susunan kabinet Pak Prabowo atau pemerintahan yang akan datang. Kita simak dengan baik-baik guys, sekarang ini sangat keren karena terbaru, masih belum banyak yang mengetahui guys. Nah, gue ngobrol sama beberapa narasumber di Koalisi Indonesia Maju maupun di Partai Gerindra sendiri, Partai Prabowo, kemungkinan tuh jumlah kementerian tuh sampai 44. Pokoknya udah dikunci 44 ya? Atau ada kemungkinan naik turun terus. Masih pembahasan dan ya akan finalnya terlihat di sehari sebelum tanggal 20 atau tanggal 19 Oktober mendatang begitu, Pram. Nah, kementerian-kementerian ini itu digodok di beberapa timnya Prabowo ya. Ada dewan pakar segala macam gitu ya. Lalu ada tim sinkronisasi yang isinya orang-orang Gerindra begitu. Lalu baru mengerucut atau diserahkan ke Prabowo begitu. Dari Prabowo mendapatkan sejumlah masukan, barulah Prabowo nanti melihat nih yang mana saja yang available atau memungkinkan kementeriannya itu dipecah-pecah ataupun ditambah begitu, Pram. Oke, 44 kementerian perbedaannya ya. Katakanlah benar 44 kementerian ya. Itu sampai perbandingannya dengan periode Jokowi adalah 34. Sisi 10. Nah, ini yang penambahannya di mana saja sih? Ada datanya, bukan boleh nggak? Nah, gua aja hafal kok. Ngetes doang gua. Jadi Kemenko begini, dulu, Kemenko itu akan ada 6. Ada 6. Yang pertama kan saat ini ya, ada kan Kemenko Polhukam, Kemenko Keuangan atau Perekonomian, Kemenko PMK, satu lagi Kemenko Maritim Investasi. Nah, Polhukam itu akan dipecah 2, Pram. Jadi politik, hukum dan kemungkinan HAM di situ dan Kementerian Politik dan Keamanan, hukum dan HAM, politik keamanan. Ya, jadi kemungkinan hukum sama politik. Oke, itu betul, jadi 2 terus betul. lagi. Perekonomian kemungkinan akan berganti nama, jadi Kementerian Koordinator Ekonomi aja. Karena kalau disingkat nggak enak katanya. Oke. Terus ada Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Kenapa pemberdayaan masyarakat? Itu karena akan nanti membawahi soal Badan Gizi Nasional dan seterusnya ya yang berkaitan dengan masyarakat begitu. Ini yang ngurusin program makan siang bergizi. Makan siang bergizi gratis. Nah, ada juga Kemenko Infrastruktur. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Oh, yang selama ini ada di bawah Kemenko Perekonomian. Begitu. Nanti akan membawa sana. Ada juga Kementerian Koordinasi Hilirisasi lah dan Investasi. Barang apa pula itu? Suka lah. Nah, Sen, ini kan Kemenko ada 6. Apakah ini akan diisi oleh orang-orang tertentu atau siapa saja kriteria yang dipatok oleh Prabowo mengisi Kemenko ini? Ini sejumlah informasi yang gue dapat dari narasumber ya, yang disinggung katanya gitu kan. Jadi udah ada komitmen dengan para ketua umum partai ya, partai mendukung Prabowo, Gibran Rakabuming begitu ya. Bisa dilihat tuh ada ketua umum partai Demokrat di situ kan, ada ketua umum partai apalagi PAN, ada Golkar konon ya ketumnya tetap yang di sekarang begitu kan. Ada lagi partai Maksudnya Kemenko Perekonomian akan tetap dipegang oleh Erlangga Hartarto. Ya, kemungkinan. Terus ada yang partainya siapa tuh? Yusril
PBB, tapi kan Yusril udah keluar begitu. Kemungkinan di sana juga. Ada juga ya beredar informasi partai yang belum bergabung sekarang itu mau dikasih salah satu Menko. Oke. Upaya untuk menggait mereka masuk ke koalisi ya. Boleh nyebut nama nggak sih? Boleh nyebut nama nggak? Yang pasti kita nggak endorse nama ya. Nanti aja lah kalau nanti gitu. aja itu. Episode selanjutnya. Ya oke, itu kan Kemenko ya yang akan diisi oleh para ketua umum partai. Oke. Nah, untuk kementerian teknisnya? Banyak banget Pram yang Banyak dipecah-pecah begitu. Oke, kalau gitu berarti ada 38 dong. Apanya? 38 kementerian di luar kementerian koordinator ya, kementerian teknis ya. Iya, 44 Tapi kurangin 6. yang gue dengar ini adalah 44 itu termasuk Badan. lembaga atau badan, Pram? Termasuk badan dan lembaga. Jadi kementerian atau lembaga badan baru yang dibentuk, salah satunya kan sudah mulai sekarang kan, Badan Gizi ya. Badan Gizi Nasional sudah mulai ada. Melaksanakan program makan bergizi gratis itu. Oke. Nah, kira-kira kan seperti apa itu? Ada banyak kementerian-kementerian yang namanya panjang gitu ya, terus di penggal-penggal ataupun dipisah-pisah begitu. Misalnya nih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu akan dipecah dua. Kementerian Pariwisata akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Lalu Badan Ekonomi Kreatif itu akan badan sendiri ya, begitu. Lalu Kemendikbudristek itu ya. Jadi tadi budaya kan nempel ke pariwisata. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, lalu Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dah seperti itu. Seperti dulu lagi dong ketika periode pertama Jokowi ya. Nah, itu udah pecah berapa tuh kan? 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Lalu ada juga Pram KLHK. KLHK tuh akan dipecah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup begitu. Kalau nggak salah Kementerian Kehutanan dan Karbon ya. Itu juga masih jadi opsional apakah karbon ini dibuat badan tersendiri atau bergabung dengan Kementerian Hutan begitu. Lalu juga Kemenkop UKM itu juga akan diubah namanya ataupun dibelah juga. Lalu Kemendes PDTT ya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Transmigrasi juga ya. Transmigrasi itu akan dijadikan 2 kementerian di sana. Gitu. Banyaklah yang menarik itu. Banyak badan-badan baru. Ada juga tuh salah satu opsi membuat badan penerimaan negara. Jadi ada Kemenq, Badan Penerimaan Negara Pram. Oke, jadi ini artinya pajak dan bea cukai akan dipisah begitu ya. Bergabung di situ ya, supaya memaksimalkan pendapatan untuk negara. Informasinya begitu. Yang gue dengar juga Pram ada salah satu sektor yang akan dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan sekarang Hukum dan HAM ya, soal imigrasi dan pemasyarakatan. Jadi ini akan dibuat lembaga baru juga yang khusus menangani soal ini. Betul. Gitu. Jadi nanti bayangannya adalah yang setingkat dirjen sekarang itu jadi setingkat kementerian. Jadi kayak misalkan badan imigrasi ataupun namanya belum tahu ya gitu ya, atau badan pemasyarakatan begitu. Jadi Kementerian Hukum aja. Oke, tugasnya ngurusin undang-undang dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau pemasyarakatan ya ngurusin lapas aja begitu. Oke. Kenapa Prabowo sampai membentuk sebegitu banyak kementerian? Ya karena ini kan dia didukung banyak pihak ya. Didukung banyak pihak, ya mau nggak mau ya harus harus mengakomodir pada akhirnya kan. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman partai politik ya seperti itu. Ini banyak sekali yang ngantri dan lain-lain begitu. Meskipun sampai gua hari ketemu beberapa orang sampai kemarin ya hari Rabu itu masih ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama tadi soal ya ini untuk akomodatif ya kepada para partai politik dan mereka ya udah pemikirannya politis aja, ya udah memperbanyak kementerian. Lalu yang kedua adalah orang-orang berpikir realistis. Lu mungkin nggak sih memperbanyak kementerian di tengah keterbatasan anggaran APBN? Sekarang kan APBN kita saja defisit sekitar berapa ratus triliun begitu kan. Nah itu menjadi pertimbangan mereka. Nah, Sen Pram, kecenderungan Prabowo sekarang untuk menambah kementerian sebanyak mungkin atau dalam hal ini masih 44 kementerian itu sebenarnya bisa kita track dari kecenderungan Prabowo ketika memimpin organisasi gitu kan atau tim tertentu. Dia selalu membentuk sebuah organisasi yang gemuk sekali, yang besar sekali, artinya isinya ratusan orang. Misalnya dari apa? Tim kampanye yang mendukung dia di 2014 dan 2019 dan juga 2024.
banyak sekali struktur atau bahkan jabatan yang sifatnya tumpang tindih. Lalu bisa kita juga lihat di Gerindra, di partai Gerindra. Kalau kita cek SK kepengurusan Gerindra, itu struktur organisasinya gemuk sekali dibandingkan dengan partai-partai lain gitu. Misalnya ya oke lah, misalnya kita bandingkan dengan PDI Perjuangan gitu ya, yang DPP-nya mungkin sekitar puluhan gitu dengan struktur SK yang baru gitu. Jadi kecenderungan Prabowo untuk mengakomodasi dan membuat organisasi yang gemuk itu sudah ada tracknya, sudah ada rekam jejaknya bahwa ya beginilah cara Prabowo untuk membuat tim yang ada di sekitar dia. Tidak peduli bahwa jabatan atau pos-pos yang tersedia itu cenderung tumpang tindih atau memiliki efektif atau enggak, atau bahkan punya kesamaan tugas dan tanggung jawab. Gitu. Ya, Prabowo ini kan sukanya juga menampung orang-orang atau partai-partai di sekitarnya gitu ya. Dia kan kalau dia selalu mengklaim bahwa akan untuk persaudaraan, untuk persahabatan, selalu bersahabat dengan persatuan dengan banyak orang gitu. Ya tapi nggak kemudian juga sebegitu banyak juga sih, ya kan. Apalagi kalau kemudian diimplementasikan pada tata negara kita. Dan kalau kita melihat di kubunya Prabowo sendiri sebenarnya sekarang ada 2 faksi yang gue dengar. Apa tuh? 2 faksi. Yang pertama adalah faksi yang mendukung penambahan jumlah kementerian, ya kan. Dengan begitu akan lebih banyak orang tertampung. Nah, tapi ada juga faksi yang justru menginginkan tetap seperti sekarang. Kenapa? Yaitu karena ada soal keterbatasan anggaran. Tapi gue jumlah itu kemungkinan akan bisa turun juga ya, karena Prabowo yang gue dengar dari orang-orang atau politikus yang mengetahui penyusunan ini, Pramsen, juga melihat alokasi anggaran itu betul, dalam APBN 2025 yang sudah sudah diketuk kan, betul akhir-akhir ini. Nah, karena apa? Penambahan atau ya pasti penambahan kementerian atau nomenklatur itu punya implikasi terhadap budgeting negara, ya kan, karena birokrasi makin gemuk, perjalanan dinas makin banyak, dan seterusnya. Jadi ada dilema di situ, Pram. Jadi Prabowo pasti layak kita tunggu juga 20 Oktober, tapi ada kemungkinan tidak seperti atau 44, kurang dari 44 gitu. Tapi itu sudah terlihat, Kang. Kayak ada, ini kemarin gue ngobrol sama orang di Komisi 10 ya, Komisi Pendidikan dan Pariwisata ya begitu ya. Nah, dia cerita Kementerian Pariwisata itu anggarannya sudah dipotong setengahnya. Yang kalau gue belum Google ya, tapi bisa di Google sekian triliun, pokoknya dikurang setengahnya begitu ya. Nah, dia bilang ini ada indikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dibelah 2. Nah, itu menteri teknis ya, tadi kan Menko gitu ya. Sin, ini kan ada beberapa kementerian yang basah ya. Ada nggak sih yang dipecah atau dihilangkan gitu? Ya, kalau gue ngobrol sama beberapa elit di Koalisi Indonesia Maju ini, ada, Pram. Jadi Kementerian BUMN itu nanti bye-bye, nggak ada lagi gitu. Oh, nggak ada lagi. Terus mereka gimana nasibnya? Jadi ada pemikiran akan membuat suatu super holding gitu, seperti Temasek di Singapura. Jadi nanti memang BUMN yang besar gitu ya akan jadi ya top lah begitu. Nah, fokusnya adalah ke sana saja. Jadi Kementerian BUMN lainnya itu nggak ada. Sebenarnya gue udah dapat juga tuh namanya siapa calon di root atau pimpinan itu seperti holding, tapi jangan sebut dulu lah, nanti saja. Oke. Gini aja, profesional atau politikus? Profesional yang pernah menjadi duta besar. Menarik. Siapa guys? Sumikir gitu. Prabowo juga pernah nyinggung kan soal BUMN. Ini gue sambil baca nih, dia bilang di 5 Maret 2024 dia menyebut hotel BUMN itu tidak diperlukan lagi gitu. Itu sudah mulai terlihat indikasi-indikasi bahwa Kementerian BUMN ini akan tidak ada lagi begitu, Pram. Artinya cuma industri-industri strategis ya seperti mineral atau pertambangan, terus Pertamina begitu. Kita nggak tahu ke depan yang sektor perhubungan seperti apa. Karena kan kalau lihat itu kan banyak kerugian dan hutang juga kan kalau perhubungan itu. Oke. Ini dengan sekian banyak menteri, katakanlah kalau sampai jadi gitu ya, apakah partai-partai dapat itu jelas ya kan? Tapi berapa jumlah yang mereka dapetin? Ini masih mirip-mirip yang pernah kita spill di Bocor Halus juga ya, Pram. Kayak misalkan PAN itu kemungkinan kalau nggak 4, 5 menteri begitu. Kenapa? Pertimbangannya karena PAN ini
sahabat sejatinya Gerindra Yoi. menemani kekalahan pilpres sebelumnya begitu. 3 kali ya mereka bergabung dengan Prabowo ya. Betul. Lalu juga Golkar itu kan 5. Tapi sempat ada pembicaraan di Paris, Golkar itu meminta 7 naik. Ini konteksnya adalah sebelum pergantian ketua umum ya dari Erlangga ke Bahlil begitu. Lalu partai-partai yang baru bergabung itu satu. Partai-partai yang baru bergabung itu artinya PKB, Betul. PKS. Oke. Nasdem juga begitu. Mereka akan dapat 1 doang. 1. Nggak dapat 2. Gue dengar Masih nego. Ada yang berupaya jadi dapat 2. Tapi kok juga dengar Pramsin bahwa jatah untuk partai politik ini kemungkinan juga akan diserahkan ke profesional atau pejabat karir yang ada di kementerian setempat. Gitu. Oh jadi, iya. Jadi apa kira-kira profesional yang di-endorse atau didukung oleh partai politik. Jadi jatah untuk partai politik itu tidak bisa kita hitung misalnya, kader A atau kader partai A gitu. Enggak, jadi ada juga nanti pejabat karir yang kemudian di-endorse oleh partai politik, tapi tetap terhitung bahwa itu kursi untuk partai tertentu. Oh, artinya tidak ada lagi profesional murni ya, Kang? Ya bisa jadi begitu gitu karena profesional yang di-endorse oleh partai politik. Oh, gitu. berarti pertanggungjawaban misalkan ada apa-apa, presiden menegurnya atau memerintahnya langsung ketua umum gitu ya? Bisa jadi begitu. Gue tahu nih kementerian mana nih satu nih. Oke, itu partai-partai sudah dapat ya. Kita tahu PKB, terus juga PKS, juga Nasdem. Ini kan sudah hampir pasti bergabung dengan koalisi Indonesia Maju dan menjadi Kimples gitu kan. Tapi ada satu partai yang belum kelihatan nasibnya nih, PDIP. Gimana ceritanya itu, Kang? Nah, ini PDIP menarik juga kan, karena jembatan komunikasi itu Pram antara PDIP dan Koalisi Indonesia Maju, terutama Prabowo itu sedang dibangun, gitu kan. Dari beberapa narasumber, terutama dari politikus PDIP yang bercerita bahwa komunikasi antara kubu Prabowo dan juga PDIP itu secara serius dibangun. Salah satu messengernya atau orang yang didorong untuk membangun jembatan komunikasi ini adalah Puan dan Puan Maharani yang merupakan anak dari Megawati dan juga Oli Dondo Kambe, Bendahara umum PDIP begitu. Nah, komunikasi intens terus dibangun untuk membuat PDIP masuk, karena bagaimanapun masuknya, kalau PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto, tentu itu akan menguntungkan bagi Prabowo. Bukan dan menguntungkan Gibran juga. Ya, gitu kan. Atau malah nggak menguntungkan juga buat Gibran. Bukan hanya soal dukungan politik ya, tetapi memang secara stabilitas politik, PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 ikut mendukung pemerintahan yang sedang dijalankan Prabowo, itu memberikan benefit politik yang sangat besar bagi Prabowo. Tetapi Pram, ada ada tantangannya. Apa tuh? Yakni adalah bagaimana faktor Jokowi dan keluarganya di kubu Prabowo ini mesti kikis lah pelan-pelan. Itu yang saat ini menjadi halangan atau challenge lah bagi terbentuknya komunikasi ini. Ini artinya Jokowi tidak mau PDIP masuk dalam koalisi Indonesia Maju? Ada begitunya, Pram. Jadi dari narasumber yang cerita ke kita ya, yang kita temuin dan ngobrol sama kita, mereka bilang bahwa ada indikasi demikian, karena bagaimanapun hubungan Jokowi dan keluarganya serta dengan PDIP itu kan pecah karena pemilu 2024. Nah, ini yang menjadi halangan, batu sandungan dalam jalin komunikasi itu. Tapi yang gue dengar sudah sempat merancang pertemuan tuh antara Prabowo sama Megawati. Betul, Sen. Jadi upaya untuk mempertemukan Megawati dan juga Prabowo itu konkret gitu. Ada upaya-upaya ke sana gitu. Karena kalau kita lihat hubungan atau relasi antara Megawati dan Prabowo itu kan sebenarnya tidak ada persoalan ya. Tidak seperti halnya PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Jadi Prabowo dan Megawati itu tidak ada persoalan, sehingga
upaya-upaya untuk mempertemukan Prabowo dengan Megawati itu sedang dijajaki. Tapi ya begitu, ini ada hal teknis, Pram. Hal teknis. Hantu blau nih, hantu blaunya. Iya, ada hantu blaunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah bisa menyaksikan dari bocoran kakak-kakak di jurnalis tempo.com dan juga bocor halus guys tentang kasakusuk kabinet atau susunan kementerian Pak Prabowo yang akan memimpin setelah pelantikan Presiden 2024 nanti guys, 20 Oktober. Dan ini kasakusuknya sangat banyak, 44 kementerian guys. Dan dari 6 kementerian Kemenko itu akan diisi oleh ketua umum partai yang mendukung Pak Prabowo, khususnya ya partai PAN dan juga Golkar. Ada upaya untuk mempertemukan Pak Prabowo dengan Bu Megawati yang belum terlaksana untuk hari-hari ini guys. Semoga kalau memang terlaksana, semoga membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk Indonesia guys, karena ini ketua partai yang sangat sangat besar guys. Kemungkinan ya itulah yang dikatakan oleh kakak-kakak bocor halus, karena ada keterkaitan dengan keluarga Pak Jokowi lah. Oke, semoga ini bisa mengedukasi masyarakat untuk ilmunya, menambah wawasan untuk politik Indonesia, dan Indonesia semoga maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.